Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aldiansyah dengan NIM 1105421 10421 dari Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Unisma Makassar, di mana di sini yang sekarang saya sedang mengambil blok kardiovaskuler dengan judul materi yang dibawakan oleh Dr. Dito Anuroh, MSc PhD, pada hari Selasa 8 April pukul 08.25 hingga 09.15. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video ringkasan materi tentang regulasi dan metabolisme jantung pada penyakit kardiovaskuler. Di mana pertama kita perlu ketahui apa definisi terkait penyakit kardiovaskuler ini. Di mana pertama ini definisi umumnya penyakit kardiovaskuler atau PKF itu merupakan kelompok penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, dan gagal jantung. Kemudian PKV adalah penyebab utama kematian di dunia ini dan sering berkaitan dengan faktor risiko yang dicegah seperti merokok, pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol. Kemudian regulasi global dijelaskan juga di dalam WHO, di mana Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013 hingga 2020, dan ada targetnya itu pengurangan 25% kematian akibat PKF pada 2025. Kemudian intervensi based atau pengurangan garam, gula, tembakau, dan alkohol. Kemudian tingkat nasionalnya itu contohnya di Indonesia itu Permenkes RI nomor 4 tahun 2019, di mana tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, di mana itu menyebutkan bahwa deteksi dini dan pengolahan penyakit tidak menular itu sudah termasuk dalam PKV sebagai prioritas. Dan ada pun program pos PDM atau pos pembinaan terpadu, di mana pemantauan faktor risiko seperti tekanan darah, kadar gula, indeks massa tubuh, dan kebiasaan merokok. Ada pun juga GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, olahraga teratur dan konsumsi gizi seimbang. Adapun juga peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang penguatan zat aktif atau rokok, di mana pengamanan bahaya yang mengandung zat aktif seperti rokok sebagai upaya pengendalian faktor risiko PKF. Kemudian ada pun strategi implementasinya, yaitu yang pertama ada beberapa pencegahan, yaitu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier, di mana pada pencegahan primer ini dilakukan edukasi ke masyarakat dan promosi gaya hidup sehat. Kemudian pencegahan sekundernya itu rutin melakukan screening dan deteksi dini faktor risiko seperti hipertensi dan dislipidemia. Kemudian ada pencegahan tersier, di mana ini manajemen pasien PKV secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian yang telah terjadi. Kemudian ada pun peran lintas sektor, di mana itu pertama dia berkolaborasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, sektor pendidikan, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menurunkan prevalensi PKF. Kemudian ada pun dukungan yang kedua, itu ada pun dukungan dalam bentuk regulasi, itu makanan sehat di sekolah, pelabelan nutrisi, dan akses terhadap layanan kesehatan preventif dan rehabilitas. Kemudian
kemudian hanya itu mungkin yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Uh, mungkin kurang sedikit uh, tertangkap, tetapi sebagai manusia kita ini saling memaafkan. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.